Jika mendengar negara Singapura, apa yang ada di benak kita? Negara dengan ikon singa yang kecil mungil karena luas wilayahnya, namun memiliki kemajuan dari segala sisi. Dan ternyata, meskipun negara ini dikatakan sebagai negara maju, rupanya Singapura masih bergantung dengan Indonesia untuk beberapa hal mendasar. Lalu hal mendasar apa saja yang membuat Singapura bergantung pada Indonesia? Inilah Center Dunia, ragam informasi ringan dan menarik dari seluruh penjuru dunia akan kami rangkum di sini. Jangan lupa subscribe. Pertama, pasokan gas alam. Indonesia merupakan negara peringkat ke-13 dengan gas alam terbesar di dunia. Singapura mengimpor gas alam dari Indonesia dengan presentasi sekitar 70% dan termasuk paling besar dari pemasok-pemasok lainnya seperti Malaysia dan Australia. Penyaluran gas alam antara dua negara ini disalurkan melalui pipa bawah laut karena kedekatan geografis. Makanya Singapura lebih mudah mengimpor gas alam dari Indonesia. Kedua, hubungan bilateral, keamanan, dan ekonomi. Bisa dilihat dari peta dunia, wilayah Singapura yang berbentuk pulau sangat dekat dengan Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Maka tidak heran jika Indonesia dengan Singapura memiliki hubungan bilateral, salah satunya keamanan, khususnya keamanan maritim. Tujuannya ialah agar perairan kelautan di kedua negara stabil dan aman dari perampokan maupun perusakan. Selain itu, hubungan bilateral di bidang ekonomi juga sangat kuat dari Singapura memberikan investasi ke Indonesia. Dan Indonesia memberikan pemasokan bahan-bahan yang tidak ditemukan di Singapura. Ketiga, perdagangan listrik dan air. Singapura memiliki luas darat sekitar 719,1 km dan perairan 2.000 km. Tetapi untuk penduduknya makin tahun makin bertambah. Makanya agar memiliki kualitas air dan listrik yang baik, Singapura mengimpor keduanya dari Indonesia. Alasan lain Singapura melakukan perdagangan air adalah karena Singapura hanya memiliki sedikit lahan untuk membuat waduk dan curah hujan yang rendah. Sedangkan untuk listrik, Singapura memiliki kapasitas pembangkit listrik yang terbatas dan tidak bersih seperti yang dimiliki Indonesia, yang listriknya berasal dari energi panas bumi dan hidro. Keempat, impor tenaga kerja. Dilansir dari beberapa sumber, tenaga kerja Indonesia yang berada di Singapura ialah sebanyak 150.000 hingga 200.000 jiwa. Karena sumber daya manusia yang sedikit, maka Singapura banyak mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Alasannya karena faktor kedekatan geografis, hubungan bilateral, dan tentunya kecakapan serta keahlian kerja warga Indonesia yang dirasa oleh Singapura baik dalam hal etos kerja keras, disiplin, dan keramahan. Untuk sektor pekerjaan tenaga kerja Indonesia di Singapura ini sangat beragam, mulai dari pekerja rumah tangga, konstruksi, manufaktur, bahkan sampai pelayanan jasa. Kelima, pemasok bahan makanan penting. Wah, ternyata persentase Singapura dalam hal impor bahan makanan sangat tinggi loh. Angkanya mencapai 90%. Bahkan dari Indonesia saja presentasinya sekitar 15%. Ya, alasannya tidak lain dan tidak bukan karena negara Singapura hanya memiliki wilayah 3% untuk pertanian dan peternakan. Menurut pemerintahan mereka sendiri, mengimpor bahan makanan dari negara lain dianggap lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan dengan memproduksinya sendiri. Adapun komoditas yang diimpor Singapura ialah seperti sayur, buah-buahan, rempah, olahan pangan, serta daging dan susu. Nah, itu tadi Sobat Center Dunia, 5 hal mendasar yang membuat Singapura bergantung kepada Indonesia. Ini membuktikan semaju apapun sebuah negara, namun akan tetap memerlukan bantuan negara lain, utamanya tetangganya sendiri untuk saling melengkapi. Namun wajar juga ya Sobat Center Dunia, mungkin karena wilayah negara yang cukup kecil. Ya wajar Singapura membutuhkan banyak hal-hal mendasar. Lalu temukan fakta menarik dan informasi dari dunia lainnya dalam Center Dunia, pastikan kamu subscribe. Wassalamualaikum.